Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Kak Julius. Hari ini kita akan masuk lagi di dalam sharing Diakonos Project. Satu project yang mau membahas banyak tentang pelayanan-pelayanan, memang difokuskan untuk kita belajar, menambah wawasan juga tentang hal-hal tentang pelayanan atau skill-skill dalam pelayanan-pelayanan. Mungkin kalau kita bicara terlalu tentang skill, kadang-kadang kita bicara tentang hal-hal pekerjaan. Kemudian namanya kita juga dalam pelayanan ada kerja di sana. Ya pasti kita juga harus memikirkan bagaimana yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, hari ini kita kedatangan lagi Pak Julius yang pernah membahas tentang seri misi Kalimantan Timur Utara serta membahas tentang peran gereja sebagai warga negara. Hari ini Pak Julius akan membahas tentang apologetika dalam penginjilan. Jadi bulan ini memang kita bahas tentang apologetika. Berharap teman-teman yang hadir itu benar-benar baik yang saat ini datang maupun yang nanti datang kadang-kadang di tengah-tengah itu mereka bisa tambah wawasannya dan bisa kita belajar bersama tentang sharing tentang apologetika di dalam dunia penginjilan. Ya Kak Julius juga masuk orang yang memang sudah cukup banyak ya, meskipun masih muda sudah cukup banyak pelayanan di daerah pedalaman melakukan penginjilan sudah cukup lama. Makanya kemarin bisa sharing visi tentang Kalimantan Utara dan Timur. Nah, hari ini kita akan mendengar bagaimana Kak Julius membahas tentang apologetika di dalam penginjilan. Waktunya, sebelum kita silakan bicara, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur ya Bapak, pada hari ini kami masih bisa bertemu dan berkumpul kembali membahas tentang pelayanan-pelayanan. Dan kali ini kami akan membahas banyak tentang apologetika di dalam penginjilan. Kiranya Tuhan tolong kami hari ini, kami bisa belajar baik dan bisa bersama-sama belajar melalui Saudara Julius pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati pembicara kami, bisa menyampaikan kepada kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami belajar dari pembicara hari ini. Kiranya Tuhan juga menyertai teman-teman di dalam hukum ini. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Coba bulan di luar. Oke. Suara saya jelas tidak? Ya, bisa jelas. Ya. Saya izin untuk ini ya, nomor di PPT saya kita sudah ngecek share PPT-nya. Ya, yes. Selamat malam buat rekan-rekan dan teman-teman semua. Ya, 2 hari yang lalu ya, beberapa hari yang lalu kita ada bahas tentang peran gereja dalam negara ya. Nah, pada malam hari ini saya bahas apologetika dalam penginjilan. Sebelumnya salah satu dari teman-teman kita juga ada bahas ya apologetika di media sosial ya. Saya tertarik dalam bidang ini karena menurut saya bidang ini itu mengasihkan dan sangat menolong setiap kita generasi muda gitu. Apalagi saya mulai tertarik waktu itu saya baca bukunya Richard Pratt yang judulnya itu Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus. Buku ini ditujukan untuk generasi muda. Dan ketika saya baca, ternyata apologetika itu nggak seseram yang kita pikirkan gitu. Karena itu ada korelasinya dengan penginjilan. Karena itu saya beri tema apologetika dalam penginjilan supaya skopnya itu jangan terlalu melebar rekan-rekan sekalian. Nah, kita lanjutkan slide-nya. Ya, kalau kita lihat ya, kita tahu ya kita itu ada di era postmodern. Kita kenal itu dekonstruksi postmodern itu kita ya mengerti bahwa makna dari teks itu bisa relatif, saudara sekalian. Apa yang saya yakini dan saudara percayai gitu ya itu tergantung saudara menafsirkan hal itu gitu ya.
dan konsekuensi hal ini terhadap iman kita itu, kalau kita mengatakan itu ada typo, ya jika Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu ya mau ditafsir gitu, tergantung siapa yang membaca. Ya seperti itulah realitanya, realita kita. Karena itu saya mengajak kita untuk berpikir ya, sambil kita mengikuti pembahasan ini. Saya melemparkan pertanyaan itu, apa penginjilan itu? Untuk apa berapologetika? Apa signifikansi apologetika itu dalam penginjilan? Gitu ya. Kenapa saya beri pertanyaan ini sebagai dasar dari pendahuluan ini? Karena ini nanti ada kaitannya dengan yang namanya presupposisi kita. Oke, next selanjutnya. Nah, dalam hal ini saya harus memposisikan diri saya sebagai seorang pembicara, rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian. Saya seorang Pantilian begitu. Jadi seorang Pantilian berarti background saya adalah apologetika yang presupposisi. Saya sedikit memberi penantang gitu ya, orang yang mempengaruhi Kuiper ya, ada Kuiper dan Ritz gitu. Dan ya ini pengantar sedikit saja gitu ya. Dan orang-orang gitu ya yang saya katakan ya, Kuiper itu ya sangat mempunyai pengaruh besar gitu ya. Dan konsep dia yang sangat terkenal itu ya antitesisnya dia itu ya. Ada pemahaman gitu ya. Dan saat itu ya Kuiper itu ya mengambil posisi gitu. Nah, sedikit tidak itu mempengaruhi cara Pantil berpikir demikian juga Thomas Ritz gitu ya, dengan common sense filosofinya. Karena itu juga mempengaruhi cara nanti berpikir daripada Pantil gitu. Dua hal ini ya mempengaruhi Pantil itu. Dan termasuk konsep Kuiper itu ya menyadari bahwa orang percaya dan tidak percaya itu tidak akan nyambung gitu rekan-rekan sekalian. Karena itu waktu kita penginjilan itu kita harus punya presupposisi dasar orang itu berbeda dengan kita gitu. Pertanyaannya kan apa yang menjawabkan ketidaknyambungan ini ya? Karena mereka menindas kebenaran seperti yang ada dalam kitab Roma ya. Bukan karena itu ya, common ground kita ya, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekalian bisa melihat posisi saya gitu. Ada apologetika evidensi, ada apologetika klasik seperti itu. Klasik itu seperti Thomas Aquinas dengan Summa Theologinya gitu ya. Kemudian C.S. Lewis dengan apologetika moralnya seperti itu. Dan R.C. Sproul gitu ya. Ya mereka adalah orang-orang yang punya berpegang pada evidensi ya. Semuanya baik rekan-rekan sekalian. Namun menurut saya secara pribadi ya, Richard Pratt pun mengakui itu ya. Cara kita berapologetika itu kita harus punya namanya presupposisi gitu sebagai orang Kristen. Itu yang menjadi dasar kita dalam penginjilan. Next slide. Nah, Pantil itu mempunyai punya presupposisi ya. Allah gitu ya. Allah itu suatu ya. Dia kepenuhan kepada dirinya sendiri, dia cukup ya. Allah itu nggak mungkin berhutang kepada keberadaan yang lain di luar di luar dia gitu ya. Dia cukup gitu. Jadi apologetika berarti Tuhan mengetahui kebenaran secara penuh gitu. Dan segala kebenaran itu ya kita lihat ya semua kebenaran itu ada di dalam Tuhan iya gitu, maka kebenaran kita adalah dari Tuhan gitu. Itu yang menjadi presupposisi kita. Jadi kalau kita lihat juga itu ya, saya bandingkan dengan Thomas Aquinas ya, dengan first cause-nya dia ya, sebab akibat gitu ya. Tapi menurut si Pantil gitu ya, rekan-rekan bisa baca ya itu ya, bahwa ketika kita berbicara ya, Allah itu absolut atau mutlak, artinya Allah menguasai sebagai sesuatu, mengatur segala sesuatu, berkuasa secara mutlak ya. Tidak ada yang setara dengan dia, intinya gitu.
Bahkan kalau kita lihat dia membedakan apa? Ada perbedaan yang sangat mutlak ya, diciptakan dan keberadaan dengan Tuhan itu ya. Kita yang dicipta ya, kita yang dicipta itu sangat berbeda dengan dia yang adalah pencipta gitu. Ada satu perbedaan yang mendasar yang membuat kita untuk berpikir ulang gitu. Kemudian next slide. Ya sebentar ya. Di situ juga saya tambahkan kutipan dari R.C. Sproul ya. Rekan-rekan bisa juga baca gitu ya. Ya. Satu-satunya alasan buat saya dan rekan-rekan sekalian itu ada ya. Keberadaan kita itu bermakna yaitu karena Tuhan, itu karena Dia gitu. Saya suka sekali kutipan ini ya. Oke, next slide. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat gitu ya posisi kita gitu. Ya. Apa artinya itu? Kepenuhan Allah di dalam dirinya ya. Maksud pantilnya Allah tidak mungkin berhutang gitu tadi saya katakannya. Dia cukup gitu ya. Kalau kita lihat ya, di sini Pantil langsung membuat suatu definisi ya. Maksudnya adalah mengungkapkan kelemahan dan kepalsuan itu. Di sini nih kita perang worldview, rekan-rekan sekalian. Mungkin di antara kita mungkin ya tidak asing lagi dengan istilah worldview, rekan-rekan sekalian ya. Saya tidak terlalu tidak terlalu mau menekankan hal ini. Saya harap kita mungkin semua sudah mengerti dalam hal ini ya. Bicara tentang worldview gitu ya. Saya kasih istilah gambar itu ya. Kalau dua orang lagi bicara itu ya, satu punya worldview-nya beda, satu punya worldview-nya beda gitu. Contoh itu kan angka apa? Kalau saudara lihat dari sana yaitu 9, tapi kalau saudara lihat dari yang sebelah itu 6 gitu. Jadi gimana tuh? Ya. Yaitu kita itu berbeda ya, antara orang Kristen dan non-Kristen itu tidak ada di posisi netral rekan-rekan sekalian. Ini yang harus menjadi dasar buat kita ya, mengerti apa itu presaposisi gitu. Jadi ini juga menunjukkan bahwa fakta kita dengan mereka yang tidak percaya, dan kita berusaha menunjukkan kepada mereka ya bahwa fakta dan hukum itu dapat dimengerti. Sederhananya adalah tanpa mempresaposisikan kebenaran Kristen, maka kita tidak bisa berapologetika sama sekali. Tetapi berarti di sini saya mau memutlakkan bahwa kita sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengan mereka yang bukan orang percaya. Karena apa? Karena kita berpegang pada presaposisi bahwa antara saya dan mereka, atau antara kita dan mereka, orang-orang yang tidak percaya itu sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah gitu. Jadi dalam bagian ini saya mau menekankan bahwa tidak ada posisi netral rekan-rekan sekalian antara orang percaya dan tidak percaya. Seperti pada gambar itu saudara sekalian. Akhirnya kita hendak penginjil aja berantem gitu rekan-rekan sekalian. Nah, saya juga mau menunjukkan bagaimana kekuatan daripada apologetika, presaposisi gitu. Saya ambil contoh kasus ya, bicara tentang keberadaan Allah gitu rekan-rekan sekalian. Kalau orang-orang evidensialis itu mereka pakai teorinya daripada Thomas Aquinas ya. Itu dengan argumen kosmologinya gitu ya. Harus ada penyebab utama gitu ya, yang tidak disebabkan oleh hal lain, dan penyebab utama ini tidak lain adalah Allah. Nah, di sini sekalian ada kelemahan dalam berargumen seperti ini, dan karena itu kenapa saya mengajak rekan-rekan sekalian, menawarkan kepada rekan-rekan sekalian keunggulan daripada apologetika presaposionalisme gitu. Next slide. Kita lihat ya rekan-rekan sekalian, apa aja kelemahannya gitu ya. Kalau kita lihat ya, apa kelemahannya gitu. Kelemahan pertama, kita jangan sampai berpikir bahwa bukti-bukti itu dengan sendiri meyakinkan orang ateis atau ya orang yang tidak beriman, yang berseberangan dengan kita, saudara sekalian. Karena faktanya Roma 1:18 itu mereka menindas kebenaran dengan kelaliman, saudara. Sampai berapa banyak bukti yang harus kita kasih. Bukan mereka nggak ngerti, saudara. Mereka tuh bebal. Kedua, kelemahan dari apologetika evidensi, saudara sekalian.
cara ini melawan natur kita yang terbatas. Tadi saya katakan ada perbedaan yang sangat jelas antara orang yang tidak percaya dan percaya, kemudian antara kita sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta, yaitu natur kita terbatas. Bagaimana natur yang terbatas ini mau membuktikan Allah yang tidak terbatas, saudara? Itu tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin buat kita untuk mencari bukti ya kepada Allah yang tidak terbatas itu, saudara. Ketiga, kelemahan dari apologetika evidensi, saudara, kalau kita pakai itu adalah saat kita memulai dengan bukti-bukti dari keberadaan Allah, kita bersikap seolah-olah bahwa orang Kristen dan ateis berpijak pada posisi netral yang sudah sama-sama diakui. Nah, ini bahaya, saudara sekalian, gitu ya. Saat kita sama-sama berdiri untuk mencari bukti, saudara, berarti kita sudah memposisikan diri kita sama dengan mereka, karena mereka mengajak kita untuk apa? Untuk apa? Mencari ya, bukti dari keberadaan Allah, gitu, saudara sekalian. Berarti kita sudah mengkategorikan kita sama dengan mereka, gitu. Kemudian dari situ kita berangkat, kemudian kita bertempur, saudara sekalian. Perlu dimengerti bahwa antara orang percaya dan orang tidak percaya, ya, faktanya bahwa kita diciptakan itu benar. Kita tadi saya katakan sebagai gambar dan rupa Allah. Inilah persamaan kita, dan kita sama-sama memiliki yang namanya rasio dan moral, saudara sekalian. Tidak hanya memiliki persamaan dalam hal rasio dan moral, saudara. Kita juga sama-sama dulu sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita sama-sama posisinya sebagai orang berdosa. Sama-sama dirusak oleh dosa, rasio kita, moral kita dirusak oleh dosa. Dan di sini kita punya presupposisi, saudara, ada perbedaan yang besar antara kita dan mereka, yaitu rasio dan moral kita sudah ditebus. Ditebus oleh apa? Karena ditebus oleh Kristus, saudara. Karena itu saya memberi contoh, argumen dengan presupposisi mengenai keberadaan Allah, sama seperti yang tadi evidensi pakai untuk apologetika kepada orang-orang ateis atau orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Di situ ya, di situ saya kutip Vantil, saudara sekalian ya. Saya kutip Vantil di situ. Ya, dia ini ya, dia memberi satu terobosan yang sangat-sangat baik ya buat kita, saya dan saudara pikirkan gitu. Bagaimana Vantil memberi suatu presupposisi dasar untuk kita perhatikan gitu ya, bahwa benar, saudara sekalian, bahwa Allah gitu ya, Allah pada dasarnya itu ya, dia yang menciptakan kita gitu. Itu dia memberi tentang keberadaan Allah ya di alam semesta itu ya, pemeliharaan dia ya, fondasi kita itu keberadaan kita itu ya, dia bagaimana dia memelihara kita ya, itu dia beri dasar fondasi itu Alkitab. Bagaimana Alkitab mengajarkan kita, Alkitab mengajarkan kita tentang arti keberadaan Allah. Jadi dia berangkat dari titik Alkitab gitu. Allah Tritunggal yang kita kenal itu eksis gitu. Saya buat di situ Allah ini menyebabkannya terciptanya alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Allah Tritunggal ini, Allah semesta yang disebabkan, menyatakan dengan jelas adanya hukum sebab akibat ya. Dimulai bukan dari bukti, saudara sekalian, tapi dimulai dari keberadaan Allah. Allah yang menyebabkan terjadinya alam semesta, dan alam semesta ini disebabkan, menyatakan dengan jelas adanya hukum sebab akibat. Jadi di sini saya beri warna, saudara, karena alam itu sendiri disebabkan oleh Allah, maka secara otomatis alam semesta ini tunduk pada hukum sebab akibat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah memang mengoperasikan hukum sebab akibat dalam alam semesta ini, secara otomatis membuktikan keberadaan Allah. Dan di sini langsung saya beri konsekuensi logis bahwa menolak keberadaan Allah, maka sebab akibat alam semesta menjadi mustahil, saudara sekalian. Jadi yang membedakan kita dengan orang evidensi, ya, orang pakai bukti di luar itu adalah kita mulai startnya dengan keberadaan Allah, saudara sekalian. Jadi itu perbedaan yang saya rasa cukup jelas ya buat kita gitu ya.
Dari sini saya mau mengajak kita untuk ke slide selanjutnya gitu ya. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Jaringan Jan atau gimana tuh? Halo? Halo Kak, sorry. Oh iya, sorry. Tadi ada yang mau masuk. Iya. Oke. Lanjut ya. Kelihatan Kak? Gimana Jan? Kelihatan. Iya. Halo? Iya. Tadi Pantil. ya, tadi Fantil ya. Jadi coba kembali ke yang tadi lagi. Ya, di situ ya Pantil tadi dengan jelas mengatakan bahwa tanpa Allah ini ya, Allah dari Alkitab gitu ya, keberadaan yang ultimat itu, pencipta, pemelihara dunia ini, dipresaposisikan sebagai pondasi dari pemahaman manusia gitu ya. Dia katakan maka pengalaman ini akan beroperasi di dalam satu kevakuman kalau kita tidak mengerti bahwa Allah yang menyebabkan gitu. Kalau kita tidak mulai dengan presaposisi Allah itu, bukan bukti itu gitu ya. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, di sini Fantil mau mengajarkan kita beberapa poin dari apologetika cara kita berpresaposisi. Pertama ya, itu keterpecahan konsep. Orang tidak percaya itu kita giring ya ke dalam keutuhan pemahaman kita orang percaya, bukan kita yang ikut mereka, rekan-rekan sekalian. Kedua, mengenal Allah dengan benar satu-satunya cara yang mungkin membawa pemahaman atas seluruh hidup dan ciptaan. Jadi Fantil pernah mengatakan bahwa penginjilan men-sharingkan tentang Allah Tritunggal, artinya doktrin Allah ya, doktrin Kristus dan doktrin Roh Kudus, memahami bahwa Allah itu mencipta, dia memelihara ciptaannya itu ya. Ini sangat penting buat kita ketika kita penginjilan. Harus ada presaposisi itu dalam pikiran kita, saudara-saudara. Jadi pemahaman kita manusia itu ini masuk ya, makanya bagaimana manusia itu harus tunduk kepada kebenaran Allah gitu. Dan bukan ciptaan gitu ya. Jadi intinya yang Fantil mau tekankan ya, tadi dia kan bilang bukan berarti kita sama sekali nggak bisa komunikasi dengan mereka, tetapi kita itu ngotot di dalam hal esensi, saudara sekalian, tetapi lunak di dalam metode. Saya harap rekan-rekan sekalian ketika kita berapologetika, kita gunakan apologetika dalam penginjilan, yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, esensi itu nggak boleh kompromi, saudara sekalian. Metode itu boleh. Kalau saya pinjam perkataan pendeta Dr. Stephen Tong itu, jangan memutlakan apa yang relatif dan jangan merelatifkan apa yang mutlak. Ya. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Kalau bukan yang substansial seperti ini ya. Seperti banyak tuh DPR itu dia menyampaikan pendapatnya gitu ya. Tapi pernyataannya dia itu nggak substansi gitu. Jadi intinya ketika kita penginjilan dengan memakai konsep presaposisi, itu ketika kita berbicara itu untuk mengundang orang tertarik dalam pembicaraan kita, itu yang kita gunakan kata yang kita gunakan saat orang berbicara sama kita. Misalnya semua agama itu sama. Hal yang harus dibangun menarik juga. Berarti ada pembicaraan seterusnya gitu. Tidak bicara berkutat pada benar dan salah, maka komunikasi kita dengan mereka itu langsung terputus. Jadi di sini dalam hal ini saya rasa ini hal
metode yang saya coba tawarkan kepada rekan-rekan teman-teman sekalian gitu. Next slide. Nah, tadi kan saya lempar tuh pertanyaan di pendahuluan, apa sih penginjilan itu ya? Pemahaman tentang keselamatan gitu. Saya singkat aja. Karya Roh Kudus itu ya, pemahaman kita tentang keselamatan itu terdiri dari apa aja? Ya, ini sudah pasti karya Roh Kudus barukan kita. Ini pekerjaan Roh Kudus secara mutlak. Kedua, karya Roh Kudus mengerjakan iman itu ya, dan menjadi zil di dalam diri kita. Itu saudara bisa lihat ya ayat-ayat rujukannya. Dan karya Roh Kudus itu yang memberikan pertumbuhan, benar. Karya Roh Kudus memberikan disiplin juga benar. Dari semua yang di atas, tidak ada yang tidak memakai instrumen manusia. Kecuali yang bagian A. Yaitu apa? Keseluruhan karya Tuhan mempertumbuhkan iman seorang dari yang mati dan binasa itu menjadi beriman. Hanya itu. Dan yang lainnya, itu ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita pun tidak pasif, saudara sekalian. Anugerah Allah tidak membuang tanggung jawab manusia. Jadi, penginjilan itu adalah Injil. Itu apa? Injil itu kabar baik gitu ya. Saya ambil terminologi seperti ini, saudara. Pada zaman itu ya, kata yang dipakai dalam konteks evangelion ini, ketika raja menang perang, saudara, dia mengutus seorang itu untuk kembali ke kota, mengumumkan bahwa raja menang perang, saudara. Dan biasanya kata yang dipakai itu evangelion, raja yang dimaksud, kalau kita terminologi orang Kristen adalah raja yang dimaksud ini Kristus, saudara. Next slide. Jadi pemahaman kita bicara tentang keselamatan itu ya, selain karya Roh Kudus ya, pemahaman ini bicara tentang hidup, saudara. Ketika kita bicara tentang hidup ya, makna hidup di dalam kitab pengkhotbah itu ya, takut akan Tuhan atau kesia-siaan, saudara. Kesia-siaan ini pengulangan yang membosankan, saya rasa ya. Singkatnya hidup gitu ya. Misteri dari rancangan Allah gitu. Ketidakadilan ya. Jawaban takut akan Allah ini ketidakadilan ya. Misteri ya. Singkat ya. Orang kalau kita bicara tentang hidup, saudara, ketika kita penginjilan, saya sangat kesel sama orang yang kalau penginjilan itu ya, begitu ketemu orang, Pak, belum Pak, kalau Bapak meninggal hari ini, apakah Bapak percaya Bapak masuk surga? Saudara, kalau kita penginjilan, kemudian kita bicara sama tukang becak, saudara, atau orang yang pemulung, saudara, dia tidak akan berpikir bicara tentang hidup mati, saudara, karena dia cari makan pun setengah mati, saudara. Makanya saya kadang-kadang kita itu sama seperti orang yang tampal ban, saudara. Ada kan orang yang kerjanya nampal ban itu, dia lemparin paku di jalan, kemudian orang sepeda motor atau mobil lewat itu gembos bannya, saudara. Kemudian datang ke dia. Kita melakukan penginjilan bukan untuk teror-teror orang, saudara. Bukan bicara tentang mati masuk surga, takut-takutin orang, saudara. Kita harus punya prinsip dasar, saudara. Kepada siapa kita bicara, kita harus punya presaposisi, saudara. Selain itu ada kasih di dalamnya. Kita nggak datang hanya bicara kamu masuk surga terima Tuhan Yesus, atau kamu mati masuk neraka. Itu penginjilan yang sempit, saudara sekalian. Saya kutip J. Adams ya. J. Adams ini adalah murid daripada Van Til, saudara sekalian ya. J. Adams ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat dalam arti apa ya, sangat memperhatikan penginjilan, saudara. Dan J. Adams sendiri ini adalah seorang yang juga berapologetika ketika dia juga penginjilan. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memiliki untuk tidak melayani Tuhan, sebab Tuhan telah menciptakan kita untuk melayani Dia. Ini terjemahan bebas, dan memerintahkan semua orang dimanapun harus bertobat, saudara. Kisah Para Rasul 17 ayat 30 ini dasar dari pemikiran J. Adams, saudara sekalian. Dan kalau kita juga lihat ya, Pak Tong juga ya pernah mengatakan bagian ini, dalam bagian ini itu bicara tentang urgensi penginjilan itu dan melengkapi seorang pelayan Tuhan. Oke, next slide, Jan. Nah, problem kita itu di mana, saudara ya? Problem kita ketika kita penginjilan itu di mana? Karena orang yang berasumsi bahwa apologetika itu selalu bicara tentang perdebatan, kemudian ada juga yang punya pemikiran yang kolot ya. Ini saya dengar ada suara ya, agak mengganggu. Dia berpikir bahwa Alkitab itu firman Tuhan, benar, saudara. Dan tidak perlu dibela, benar, 100% itu tidak salah.
Dan ketika kita memberitakan Injil, itu bukan bergantung kepada kita, itu juga benar, saudara. Itu bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Inilah problemnya, saudara. Dan orang selalu pikir bahwa apologetika lebih banyak itu debat, saudara, daripada menginjili. Apalagi kalau mereka sudah kutip 1 Petrus 3 ayat 15, saudara. Ini pusing gitu, saudara. Gimana gitu ya? Oke, setelah kita lihat problem ini ya yang menjadikan orang itu ya kenapa menjauhi apologetika, karena selalu pikirnya itu untuk orang yang intelek gitu lah, nggak cocok untuk saya gitu. Padahal kalau di dalam penginjilan itu, saudara, tidak bisa seperti itu, saudara. Next slide. Saya memberikan solusi, saudara. Setelah kita lihat problem tadi, itu ya karena itu mereka pikir kita kan firman Allah, ngapain harus dibela, kalau singa ya singa gitu kan. Dan ketika kita penginjilan, ingat yang bekerja itu Roh Kudus, kita ini alat gitu ya. Apalagi kalau mereka kutip 1 Petrus 3 ayat 15 gitu. Ya programnya saya jawab, saudara. Anugerah Allah tidak membedakan tanggung jawab kita sebagai manusia. Saat kita memberitakan Injil, manusia ya berita Injil itu, maka pembelaan apologetika itu muncul dengan sendirinya, saudara. Percaya atau tidak, ini terjadi, saudara. Memang benar, kita tidak menghindari bahwa memang ada perdebatan, saudara. Mempertahankan posisi atau kepercayaan itu hal yang saya rasa berbeda ya. Kita orang Indonesia itu dengan orang Eropa, saudara. Kalau orang Indonesia itu lihat aja, saudara, debat-debat politik, saudara. Atau kita sendiri kalau kita debat sama teman, saudara. Kalau kita nggak bisa, kalau kita terpojok, saudara, itu kita nggak lihat argumen orang itu, saudara. Kita lihat pribadi. Beda kalau orang-orang bule itu, saudara, ketika kita debat itu, lihatnya itu substansi daripada kritikan itu, bukan pribadi orang itu. Nah, masalahnya kita adalah ketika kita berdebat, kita itu langsung lihat pribadi orang itu, gitu ya. Jadi, penjelasan atau pembelaan, ya itu ya, pertanyaan akan muncul pembelaan yang lain. Contohnya seperti ini, saudara. Saya mengatakan orang yang mengatakan apologetika itu untuk debat, saya hanya bilang mereka ini orang-orang bebal, saudara. Kenapa? Mereka ketika mereka mengatakan debat tidak perlu, saudara, itu mereka sendiri memutlakkan pendapat mereka bahwa debat itu tidak perlu, gitu. Saudara ngerti tidak? Ketika dia mengatakan debat itu tidak perlu, itu juga dia sedang berdebat, saudara, untuk mempertahankan posisi dia, gitu. Ini kan lucu, saudara. Dia mengatakan tidak perlu, di saat yang sama dia mempertahankan bahwa memang debat itu tidak perlu. Ini kan namanya debat, kan? Lucu, saudara. Dan pertanyaannya, debat seperti apa, gitu kan? Saya ambil referensi, saudara. Di dalam Alkitab sendiri itu ada perdebatan, saudara. Ketika Apolos penginjilan, dia tidak henti-hentinya itu berdebat dengan orang-orang Yahudi, saudara. Membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia sedang berdebat, saudara. Begitu juga Paulus, saudara. Dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan juga dengan orang-orang Epikurus dan Stoa, saudara. Paulus pergi penginjilan itu ya, di Kisah Para Rasul kalau kita lihat itu ya. Dia juga beradu argumen, saudara. Itu nggak salah. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Yesus itu berdebat dengan orang-orang Yahudi, saudara. Yang jadi masalahnya, perdebatan yang seperti apa, gitu kan, yang kita maksudkan ini, gitu. Bukan perdebatan yang mau membuat orang menjadi inferior dan kita merasa superior. Itu bukan perdebatan seperti itu yang dimaksudkan, saudara sekalian. Next slide. Nah, kalau kita lihat ya, ajaran Yesus membuat beberapa orang itu marah, saudara. Hanya saja pastikan bahwa pikiran ya yang menyerang mereka saat Yesus melakukan pengajaran, saudara, yang kita lihat, kalau kita lihat itu argumen daripada Tuhan Yesus yang menyerang mereka, bukan Yesus serang pribadi mereka dalam arti pengajaran itu, saudara, pemikiran itu yang menyerang ketidakmengertian mereka, gitu, worldview mereka. Ketika saya dan saudara melakukan penginjilan, saudara, ingat, yang menyerang mereka bukan kita, bukan pribadi kita, saudara, tapi keyakinan kita lah yang menyebabkan mereka itu bergumul, saudara. Kita harus berpegang kepada otoritas Alkitab.
Namun kita harus juga berpikir bahwa ada urutan yang juga di dalamnya kita mengerti secara kognitif, saudara. Saudara jangan salah tafsirkan bagian ini ya. Saya katakan kita tidak dapat memahami pengetahuan ajaran firman Tuhan kecuali kita menggunakan pikiran kita dengan semestinya, saudara. Maka bukan Alkitablah yang Tuhan persenjatai terlebih dahulu, melainkan akal budi kita, saudara. Yang adalah garis pertahanan paling depan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk melawan kesalahan-kesalahan orang saat kita penginjilan, saudara. Bahkan kalau kita lihat itu di dalam Markus itu dikatakan ya, kasihlah Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mencintai Tuhan dengan akal budi bukan proses yang masif, saudara ya. Jadi saat saya dan saudara berbicara itu juga akan membutuhkan pikiran, saudara. Next slide ya, next slide. Ya, di sini ya saya coba membantah argumen dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 itu ya, saudara sekalian. Dikatakan kan menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Berarti kan Tuhan Yesus Kristus itu harus bertakta di dalam hati kita, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa hati? Kalau kita baca Amsal 4 ayat 23 dan Markus 7 ayat 21 sampai 23. Itu seluruh ya motif kita itu dan pikiran kita berasal dari sana, saudara. Jika Yesus tidak bertakta di sana, maka apapun yang keluar dari sana haruslah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Nah, yang jadi bahaya seorang kalau apologetika itu, kalau ketika dia menunjukkan bukan untuk penginjilan, saudara, tapi show off, saudara. Kedua, bersiap sedialah waktu memberitakan pertanggungjawaban itu. Berarti tugas kita sebagai seorang apologetika itu berarti kita penginjilan harus, dan itu wajib, saudara. Maka demikian juga dengan apologetika. Justru penginjilan yang sejati harus diimbangi dengan apologetika yang memadai, saudara. Karena kita memberikan Injil, maka pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pemberitaan kita juga akan bermunculan. Disitulah juga kita akan berapologetika, saudara. Ketiga, tugas apologetika yang kita lakukan ya, dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani. Di sini berarti penuh dengan cinta kasih, ada passion di situ, melihat mereka adalah orang-orang yang membutuhkan Injil, saudara. Kita tidak menggunakan kata-kata yang kasar ya, atau membuli mereka ya, tapi dengan hormat, berarti menghargai mereka, dengan memberi pertanggungjawabannya, tidak merendahkan mereka, saudara. Dengan hati nurani berarti suci, bersih ya. Tidak menggunakan kata-kata yang kasar ya. Tapi bagaimana kita mau memenangkan mereka, saudara, dengan cinta kasih, saudara. Bukan berdiri sebagai seorang yang sangat superior dan mau mengata-ngatai mereka gitu ya. Next slide. Nah, dalam hal ini ya kita harus lihat ya, dalam pertempuran jangan mengabaikan salah satu aturan utama, yaitu apa? Ketika kita melakukan penginjilan, saudara, jangan langsung frontal, saudara. Ingat, dengan kekuatan penuh. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Kita menjadi seekor domba itu di tengah serigala, saudara. Kalau seekor domba di tengah serigala gimana, saudara? Saudara bergerak-gerak tidak kan? Mencolok tidak kan? Tulus dan cerdik, saudara. Kita adalah duta Kristus. Ketika kita melakukan penginjilan, berarti kita membutuhkan pengetahuan dasar ketika kita menginjili. Kita harus memahami ketika kita menjadi duta Kristus ya, dan mengerti pemberitaan inti dari pemberitaan yang kita bawakan. Kenapa? Kita mau menghadirkan kerajaan Allah, saudara. Karena itu kita dengan sedia juga menghadapi hambatan-hambatan, termasuk dalam hal belajar, saudara. Pak Tong mengatakan ya, orang yang menginjili itu tidak boleh tidak memiliki dasar teologi. Orang yang berteologi juga tidak boleh tidak menginjili, saudara. Keduanya seimbang, saudara. Baik apologetika maupun penginjilan. Itu tidak ada yang lebih tinggi, saudara. Sama, bersamaan, saudara. Saya rasa ini penting dalam kita menginjil, saudara. Menunjukkan bahwa saat kita terjun penginjilan, berarti kita ada persiapan, saudara. Persiapan ini yang saya namakan strategi. Baik itu ofensif maupun itu defensif, saudara. Kita bertahan dan kita juga siap memberi jawab ketika orang menanya kita, saudara, terkait dengan iman kepercayaan kita. Karena itu ketika saya menggunakan kata strategi di sini, saudara, jangan salah paham apa yang maksud dengan strategi sini.
saya analogikan seperti seorang pengacara, saudara. Seorang pengacara itu tidak hanya cukup memiliki pikiran yang tajam, saudara, dengan fakta-fakta, tapi dia juga harus memenangkan harus memenangkan suatu persidangan, saudara, dalam sebuah pengadilan, ya. Dia harus punya pikiran yang matang, tidak hanya cukup bukti, saudara. Dia harus mengumpulkan bagaimana menyusun argumen, ya. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita itu dengan baik, saudara. Kita tidak menginjili orang dengan pikiran yang kosong, saudara, ya. Dan langsung bilang mau terima Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tidak seperti itu, ya. Karena itu saya mengatakan strategi ini penting, taktik ini penting, saudara. Taktik yang saya maksud di sini, strategi yang saya maksud sini adalah seni menata, seni berbicara, saudara. Kita, kenapa ini penting? Karena kita berhadapan langsung di lapangan, saudara. Ingat, taktik ini bukan ini ya. Saya kasih klarifikasi. Taktik di sini bukan trik manipulasi atau akal bulus, saudara. Taktik juga bukan cara licik mempermalukan orang lain ya, dan memaksa mereka untuk tunduk dengan cara pandangan kita, saudara. Gitu ya. Bukan manipulasi, tapi mengendalikan, bukan memaksa, tapi bermanuver. Itu yang saya maksudkan. Bukan berkelahi, saudara, tapi mengasihi. Oke, next slide. Nah, di sini ya saya kasih plan kita ya, seperti apa ya? Ada basic, ada yang pro, saudara. Ketika saya bicara tentang basic itu, saya sedang memiliki asumsi tidak semua orang Kristen itu penua yang baik, saudara. Ini fakta, saudara. Saya pelayanan juga begitu. Termasuk saya dan saudara. Tetapi bagi mereka yang memiliki karunia itu hal yang mudah, saudara. Tetapi meskipun mereka mempunyai talenta dalam penginjilan, saudara, ingat, Injil yang sederhana saja kita sampaikan itu berhasil, saudara. Ada orang yang juga ketemu Alkitab yang dibuang, dia percaya, saudara. Ada orang yang dengar khotbah langsung percaya, saudara. Ada orang yang ketemu Alkitab, dia baca, dia percaya, saudara. Tapi bukan berarti membuat kita sama sekali tidak melakukan suatu tindakan untuk belajar, saudara. Karena saya mau mengasumsikan kita semua adalah mahasiswa, pekerja, gitu ya. Dan kita juga harus punya basic dasar bahwa sebelum kita, saudara, ketika kita berhasil atau orang lain berhasil karena dia punya karunia, ingat, mungkin saja ada orang yang sebelum kita menginjili dia, gitu ya. Atau ketika kita tidak berhasil, saudara, ingat, mungkin kita adalah orang yang mempersiapkan penua yang lain, saudara. Kedua, bicara tentang pro di sini, saudara. Dalam penginjilan itu ya, tidak bijak langsung ke salib, saudara. Ini yang saya kritik. Termasuk itu saudara, saya kritik, saudara. Dalam setiap percakapan ya, kita lihat kondisi orang, situasi orang, saudara. Lihat, berarti ini belum masak. Saudara kan bisa lihat mimik wajah orang, saudara. Orang itu nyaman tidak, peduli tidak, saudara. Jangan kasih mutiara sama babi, saudara. Babi itu nggak ngerti ya, kalau kita kasih mutiara, saudara. Kalau dia di dalam kubangan lumpur, saudara, dia senang. Saudara kasih mutiara, enggak, saudara. Kebaskan debu, kalau orang tidak nyaman. Jangan paksa, saudara. Dalam arti orang tidak percaya itu masih belum siap, saudara. Jangan dipaksa, gitu. Jadi, coba saudara gini, saya lemparkan. Coba bayangkan ketika saudara terima Tuhan Yesus pertama, saudara. Ada proses, saudara. Percaya kepada Tuhan. Ketika dia menyentuh hati saya dan saudara itu ya, selama beberapa periode. Ada satu masa di mana saya dan saudara itu merenungkan hal itu. Jadi jangan langsung merasa diri, wah langsung salib, ini sudah sedekat, busway sudah mau berhenti, saya harus injili, terima Yesus. Enggak, saudara. Bisa jadi orang itu tidak akan terima Yesus lagi, karena apa? Cara kita terlalu frontal, saudara. Next slide. Ya, saudara, saya akan beri beberapa pertanyaan untuk saya, saudara sekalian, untuk renungkan, saudara ya. Coba sebelum dari Jan, kayaknya lompat ya nih. Ya sudah ya tadi ya. Ya, oke. Jadi saudara coba kita pikirkan, saudara. Kalau ada orang yang kasih pertanyaan ini sama saudara, saya pernah membaca ya Alkitab, bukan dengan ya ceritanya menarik gitu. Namun ya jangan dianggap serius lah, gitu ya. Bagaimanapun juga kan Alkitab itu tulisan tangan manusia, gitu ya. Dan manusia bisa salah. Dalam 10 detik, saudara kira-kira apa yang saudara pikirkan untuk memberi jawab kepada orang-orang yang saudara temui seperti itu? Next slide kedua.
percaya kepada Tuhan itu tidak masuk akal, tidak ada bukti, saudara. Kira-kira dalam 10 detik apa yang akan saudara pikirkan untuk beri jawab, saudara? Next lagi, Jan. Atau ada orang yang mengatakan kepada saudara seperti ini, kekristenan itu pada dasarnya sama dengan agama-agama lain, Bu, Pak, ketika saudara penginjilan. Kesamaannya itu utamanya adalah kasih. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, saling mengasihi. Kita tidak seharusnya memberitahu orang lain bagaimana harus hidup dan percaya, Mbak. Terima kasih. Kira-kira saudara ketika orang memberi jawab, kira-kira dalam 10 detik, saudara, apa yang terpikirkan di pikiran saudara sekalian? Nah, jadi kembali ke yang satu tadi, Jan. Yang satunya lagi. Nah, ini. Kira-kira bagaimana? Kita ini diskusi ya, namanya apologetika dalam penginjilan, saudara sekalian. Setelah ini kan materinya sudah habis, saudara. Kira-kira apa yang menjadi respon saudara jika saya yang bertanya seperti itu? Ada yang mau ini? Mau jawab, respon aja, saudara. Coba-coba aja ya. Ya, silakan. Kalau ada, ya itu ya. Dalam berapa detik kan? Ini anggap aja sekarang ini saudara lagi berhadapan dengan orang gitu ya. Saya pernah baca Alkitab ya, menarik ceritanya gitu kan, tapi ya ditulis oleh manusia dan manusia itu bisa salah. Kenapa ya orang Islam percaya Alkitab itu dari itu ya, dari langit gitu ya, diturunkan gitu ya. Kira-kira saya akan paling saya coba gini aja ya. Saya coba bertanya lagi. Lalu bagaimana Anda bisa meyakini seperti itu? Itu yang pertama. Kedua, apakah yang terjadi di kejadian itu itu kan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, yang ada di kejadian itu. Kalau kita lihat di kitab Kejadian itu kan udah jelas ya, ada penciptaan. Nah, lalu apa yang membuat saudara ragu begitu loh, kalau Alkitab itu hanya kisah-kisah doang begitu loh? Oke, terima kasih Matis. Ada lagi yang lain? Silakan. Halo. Siapa aja? Ya, silakan Gary. Kalau saya simple saja sih. Kalau Allah yang berkarya, siapa yang dapat menggagalkannya? Itu saja. Simple. Oke. Ada lagi selain Gary? Ada lagi yang lain? Ya, ini anggap aja saudara lagi penginjilan dan orang tanya seperti itu sama saudara gitu. Ingat ya, tadi kita mulai dengan apa? Presaposisi antara orang seperti saudara lihat dari kanan itu 9. Tapi kalau saya lihat itu 6. Tidak ada posisi netral di sini, saudara. Tadi saudara Matius sudah jawab, Gary sudah jawab ya. Ada lagi yang lain? Kalau saya jadi orang percaya, saudara, itu pasti tidak nyambung, saudara. Karena apa? Karena kita berangkat dari apa? Kepercayaan kita. Kenapa terjadi penistaan agama, saudara? Gitu ya. Karena saya dan saudara tidak percaya kitab mereka, dan mereka tidak percaya kitab kita. Kita tidak percaya Nabi Muhammad, mereka nggak percaya Yesus Juru Selamat. So what? Gitu kan. Ya nggak akan ketemu, saudara. Tadi kan Matius jawab tuh, emang dia peduli dengan kejadian itu? Ya kan dia sudah punya asumsi, memang benar. Sekarang saya tanya, kan memang kan kita percaya bahwa Alkitab itu diinspirasikan, saudara, dinafaskan kan. Yaitu presaposisi kita sebagai orang Kristen, saudara. Tapi kita harus berdiri di dalam satu posisi di mana dia orang berdosa, ya kan? Dan dia menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara ingat apa yang saya bawakan di bagian pertama tadi? Ini nggak akan lepas dari apa yang sekarang saya tanyakan kepada saudara sekalian. Ini baru satu soal, saudara, sebelum nanti kita tutup. Ini masih ada 2 soal. Tadi saya kasih jeda 10 detik gitu, saudara. Dalam 10 detik itu bagaimana saudara memberikan, saya pakai teknik namanya teknik combo, itu memasukkan kelereng kerikil di kakinya orang, saudara. Supaya dia tuh berpikir, saudara. Kira-kira kalau kita, seperti tadi Gary kan ya. Allah apa tadi? Bisa diulang, Gary? Kalau Allah bekerja, kenapa tidak? Apa yang salah untuk Allah yang apa yang salah kalau Allah yang berkehendak? Nah, ya itu orang yang tidak percaya itu dia menindas kebenaran dengan kelaliman, saudara. Itu nggak mempan, saudara.
Ya karena kita punya presuposisi, ya itu tadi, kita bawa teori kita. Saya bilang ini begini, ini 6 ini. Enggak kok, itu menurut kamu. Menurut aku belum tentu kayak gitu. Nah ini, bagaimana kita berapologetika, saudara. Dalam waktu 9 menit, saudara, saya akan berpikir gini. Orang ini kan menganggap bahwa Alkitab itu tulisan tangan, saudara. Dan kita memang percaya Tuhan memakai ini presuposisi orang Kristen ya. Kita sudah langsung pikir Tuhan memakai setiap penulis Alkitab kan. Dia menafaskannya kan dengan tidak membuang karakter mereka, saudara. Tapi pertanyaannya adalah dia menekan kebenaran dengan kelaliman, saudara. Dia orang berdosa, saudara. Kita mau bicara bagaimanapun, kita harus mulai dengan apa? Menarik. Saya suka gitu ya. 10 detik ya. Buku itu ditulis oleh manusia dan manusia bisa salah. Menarik. Kita bisa mulai itu seperti tadi Pantil kan bilang kan, bukan bicara benar salah di sini saudara dulu. Belum, saudara. Saya dan saudara ini mau bicara tentang Injil, saudara. Bukan mau berdebat, saudara. Kalau ketika saudara sudah mulai seperti itu, saudara langsung sudah tutup close statement, saudara. Sudah tidak ada pembicaraan. Menarik. Coba tanyakan. Saya sekarang tanyakan kepada saudara. Anggap saudara yang tanyakan itu kepada saya, saudara. Saya akan tanya, apakah Anda punya buku di perpustakaan Anda? Dan saya mau bertanya, apakah buku yang ditulis oleh manusia? Kan kita punya asumsi kan bahwa buku itu ya pasti ditulis oleh manusia kan. Apakah itu tulisan manusia? Iya benar, saudara. Pertanyaannya, buku yang ditulis oleh manusia apakah mempunyai kebenaran di dalamnya, saudara? Punya, saudara. Sekarang itu saya dan saudara sekolah, ya kan? Benar enggak? Saya dan saudara sekolah. Pertanyaannya, apa orang atau saudara yang tanya itu, apa alasan saudara atau menganggap Alkitab itu tidak lebih dapat dipercaya daripada buku yang lain yang Anda miliki di rumah? Sedangkan saudara sendiri belajar. Tadi kan dia bilang kan, itu kan bisa salah. Pertanyaan kita tanya, buku yang di rumah kamu atau di perpustakaan itu ditulis oleh manusia bukan? Ya kan? Iya kan? Dia belajar. Di situ ada kebenarannya kan? Ada. Kita ajak, bagaimana ya? Menurut Anda bagaimana? Alkitab apakah tidak dapat dipercaya daripada buku-buku lain gitu ya? Dan apakah orang selalu menulis kesalahan dalam ini ya, dalam membuat sebuah buku gitu ya? Enggak kan? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang membuka pikiran kita untuk menyambung kepada apa yang ingin saya saudara-saudara tanyakan. Apakah Tuhan tidak dapat memimpin atau memakai manusia untuk menulis persis seperti apa yang dia inginkan? Baru kita pakai terminologi Kristen, saudara. Baru kita masuk, Alkitab tidak bisa bersalah dan tidak. Tapi kita harus ada jembatan dalam 10 detik, saudara, untuk buat dia menyanggah pertanyaan yang dia lemparkan kepada kita. Kalau dia percaya bahwa buku yang ditulis manusia itu bisa salah, bagaimana dia menyanggah buku-buku yang ada di perpustakaan yang dikarang dan ditulis oleh manusia, dan di sana toh ada kebenarannya, bisa kita pelajari. Lebih toh coba kita pikirkan Alkitab. Jadi itu jembatannya. Next, pertanyaan yang kedua tadi. Percaya kepada Tuhan itu tidak masuk akal. Kira-kira apa yang kira-kira saudara kepikir untuk jawab dia? Silakan respon. Ada? Bagaimana Anda bisa berkata tidak masuk akal? Begitu pertama. Kedua, saya akan menjelaskan juga begini. Setiap yang hidup itu kan pasti yang bernapas. Kira-kira dia mengerti Tuhan atau tidak gitu. Setiap yang hidup yang bernapas. Itu terus habis itu ketika bagaimana Anda juga bisa membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada, sedangkan bumi ini sudah jelas gitu dengan segala penciptaan. Seperti itu. Oke.
Ya, Matius sudah mulai ini ya, sudah mulai coba kritis perhatikan pertanyaannya. Dia kan mengatakan percaya kepada Tuhan itu tidak masuk akal, tidak ada bukti kan. Berarti ada dua anggapan kan, percaya kepada Tuhan. Kita tinggal tanya aja. Menarik juga sih. Saya pengen tahu gitu, apa yang kamu maksud dengan Tuhan? Ya, maksud saya itu Tuhan. Tuhan seperti apa yang kamu tolak itu? Coba jelaskan kepada saya. Dari situ ketika dia menjelaskan, baru kita tahu konsep Tuhan dia itu seperti apa. Iya kan? Karena dia mungkin lihat di lingkungan dia gitu ya. Karena dia dari latar belakang yang mungkin berbeda dengan kita, saudara. Karena itu kita tanya apa yang dia mengerti tentang Tuhan gitu. Gitu ya. Tuhan seperti apa yang dia tolak? Kita kan boleh tanya kan. Kita kan secara spesifik ya, apa yang tidak masuk akal tentang percaya kepada Tuhan? Coba kamu jelaskan. Nah, jika dia mempersoalkan bukti tentang keberadaan Tuhan, bukti seperti apa yang kamu bisa terima gitu. Nah kan dari situ kan biar dia yang jelaskan. Kenapa ketika kita bertanya balik sama dia, dari situ kita ngerti apa yang ada dalam otak dia itu, saudara sekalian. Baru kita tahu jeroannya dia itu kayak gimana. Sama seperti David Hume kan. David Hume itu ya. Ya, waktu itu ya bicara tentang jika Allah itu maha kuasa, jika Allah itu hebat, kenapa ada penderitaan gitu. Kenapa banyak orang di Afrika di Afrika itu kelaparan gitu. Jadi kan kayak gitu. Kemudian next slide yang terakhir tadi. Kekristenan pada dasarnya sama dengan agama lain, saudara. Nah, bagaimana kira-kira saudara menjawab orang ini, saudara? Ya kan? Kesamaan utama adalah kasih lagi dia tekankan. Dan kita orang Kristen ya memang terkenal dengan kasih, saudara. Ya kita tanya aja, seberapa banyak Anda telah mempelajari agama lain sehingga Anda punya kesimpulan seperti itu, saudara? Dan menemukan rinciannya, kemudian persamaannya dan kesamaan temanya, kita tanya gitu. Mengapa persamaan lebih penting daripada perbedaan, saudara? Bisa kan kita tanya seperti itu kan? Dan kita tanya, saya penasaran loh, menurut Anda bagaimana sikap Yesus terhadap topik ini gitu ya? Apakah ia akan berpikir semua agama sama? Bukankah memerintah orang lain, ketika kita mengatakan bahwa bukankah memerintahkan orang untuk mengasihi satu sama lain adalah sekedar contoh lain daripada memberitahukan mereka bagaimana harus hidup dan percaya? Kan kita bisa membuat mereka itu, jangan sampai bolanya itu dilempar ke kita, saudara. Tapi kita ajak dia untuk berpikir, saudara. Enak aja kan, dia lempar ke kita, kemudian suruh kita mikir ya. Kita baliklah, lempar ke dia gitu. Itu namanya teknik. Memberi kelikir untuk orang dia berpikir kembali dengan pertanyaan dia. Untuk jalan kita nanti masuk ke penginjilan. Intinya ya kita nggak bisa memaksa kehendak orang, saudara. Harus persuasif, saudara. Karena itu kesimpulan saya, saudara. Next slide ya. Next slide. Terakhir ya. Kita mengerti pola pikir yang alkitabiah ini penting, saudara. Dalam penginjilan dilihat dari segi kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan akan membuat penginjilan kita menjadi efektif, saudara. Semangat penginjilan akan bertambah dengan mempelajari apologetika, saudara. Sehingga pembelaannya akan diakhiri dengan sebuah tantangan bagi orang yang tidak percaya untuk menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, saudara. Oleh karena itu, buat apologetika dan memberi jawaban yang meyakinkan kepada mereka yang mempertanyakan iman kita seharusnya dilakukan oleh setiap orang Kristen, saudara. Begitu juga ketika kita bicara dengan orang yang Islam, saudara. Kalau buat orang yang memang intelek ya kita ajak dia berdebat, saudara. Tapi buat orang yang tidak bisa berdebat, ya dia bebal gitu ya, menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya seperti tadi kita tanya gitu, kita coba gali apa yang ada di pikirannya dia gitu, saudara. Karena ya kita tahu bahwa pikiran mereka tuh udah tercemar oleh dosa gitu. Karena itu saya memberi rekomendasi bacaan buat rekan-rekan sekalian. Bisa next slide terakhir ya. Rekan-rekan bisa baca itu ya, beberapa buku yang saya bisa rekomendasi buat teman-teman ya. Ada Apologetika itu ditulis oleh Greg L. Bassen, itu ada 2, itu Apologetika Presupposisi, kemudian Siap Sedialah dalam Segala Waktu, kemudian ada bukunya Richard Pratt itu Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus, ada Pak Muriwali ya. Kemudian Osgenes ini saya suka juga ya, Full Talks ini ya. Itu bagaimana menemukan seni berbicara ya.
Kristen gitu. Kemudian yang tadi saya banyak pakai itu taktik ya dari Gregory Cookie itu ya. Kemudian John Frame itu dia juga murid daripada Van Til ya. Saya rasa ini bisa membantu saudara sekalian untuk ini ya. Masih banyak lagi buku yang lain ya. Bagaimana kita berapologetika dengan orang Islam gitu ya. Pertama ya kita harus belajar juga cara pikir mereka seperti itu. Sejarah mereka dengan Kristen, kita harus tahu itu saudara. Saya ikut pelajaran Islam ya, 1-2 itu ya. Bahkan saya udah banyak sekali ikut David Wood yang lainnya gitu ya. Nabil itu menarik saudara. Kita pakai penginjilan. Tujuan kita adalah untuk memenangkan orang saudara, bukan untuk menendang orang. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, Dejan. Oke. Sip. Oke, kita mungkin akan masuk sesi tanya jawab. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapak buat kesempatan sekali lagi kami banyak lagi belajar tentang apologetika. Kami bersyukur kami sekali lagi dilatih tadi sedikit tentang bagaimana kami berapologetika di dalam penginjilan. Saat ini kami mau belajar dan kembali mempertanyakan hal-hal yang mungkin kami tidak sempat bahas atau hal-hal yang mungkin perlu kami bahas terkait tentang apologetika dalam penginjilan. Kami mau bertanya jawab, mau berdiskusi. Kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Oke, di dalam sesi tanya jawab ini teman-teman ya. boleh tanya sih ya, tanya. Kira-kira apa yang mungkin terlewatkan gitu ya buat kita sekalian ya. Pak, saya mau nanya dikit tadi, saya lupa yang Pak ceritain untuk kalau misalnya di Indonesia mereka kalau diserang itu mereka langsung melindungi pribadinya sendiri atau gimana ya, saya agak lupa ingat gitu. Gimana? Yang Pak ceritain tadi bagaimana ya yang kalau di Indonesia ini kan misalnya kalau ada perdebatan misalnya udah yang satu udah mau kalah gitu, dia melindungi dirinya gitu supaya apa gitu. Terus habis itu kalau yang di luar negeri mereka lebih gimana gitu, saya lupa lanjutan itu. Oh iya, kalau kita pernah belajar ini ya, apa namanya itu logika ya. Dalam logika itu kan itu ini ya banyak ini ya, banyak argumen ya, falasi ya kita kenal ya. Itu banyak macam itu ya, ada banyak macam ya, fallacy of being the question, ada banyak macam ya. Ada dia keserang bukan argumennya tapi serang pribadi orangnya gitu ya. Kalau dia udah nggak bisa ini ya, udah nggak bisa jawab orang, dia nggak serang argumen orangnya gitu. Dia serang pribadinya. Misalnya, orang Kristen itu suka ngutang gitu ya. Padahal nggak nyambung dengan argumen yang kita lagi bahas gitu. Falasi dalam analogi banyak ya, falasi dalam genetikal, falasi dalam banyak hal gitu. Saya juga rekomendasi saudara baca buku ini nih. Ini juga menarik ya, ditulis oleh orang Islam ya. Dia sendiri mengakui ya bahwa Trinitas itu tidak bisa ini ya, bahasanya itu tidak bisa dibantah gitu. Dan kita nggak bicara tentang orang kafir dan tidak gitu. Dan ketika orang nggak suka dengan argumen kita itu, pasti ujung-ujungnya dia serang pribadi atau serang moral orang Kristen yang lain. Nggak fokus sama argumen. Tapi saya kurang menangkap pertanyaannya Matius gitu. Hubungan Islam dan Kristen itu kalau kita belajar ya sejarah Islam itu atau gimana ya? Halo? Ya. Gimana? Tadi bagaimana, Sam? Aku tadi sedikit lupa ingat aja sih yang tadi Pak Yudius itu, tapi kayaknya sih itu yang benar ya tadi yang ngomongin. Ad hominem itu kan, ad hominem itu kan ini ya, dia sering pakai dia bukan ininya ya, bukan serang argumen sih, tapi dia serang orangnya gitu.
atau dia pakai otoritas gitu. Saudara kan sering gitu kan, kalau saudara berargumen dengan orang, saudara kutip siapa gitu untuk kira-kira mendukung posisi saudara gitu. Menurut si ini gitu, misalnya kan gitu kan. Ketika kita uh, intinya sih kalau kita bicara dengan orang yang Islam itu kita harus ngerti bahwa ya kita memang berbeda. Kemudian dari sejarah kita juga harus tahu kita punya sejarah yang kurang baik dengan mereka, saudara. Kalau kita juga lihat sejarah Indonesia kan ya, kita harus akui itu sejarah gereja-gereja Indonesia ya, ada hubungan gitu, saudara. Ada keteririsan meskipun kita ada berbagian dalam kemerdekaan, saudara. Namun ada ya, kita harus akui ada sejarah yang yang kira harus akui, dan yaitu kesaksian orang Kristen yang nggak baik gitu ya. Ya seperti itu, saudara. Ya banyak macam ya, kesesatan dalam berpikir itu banyak macam ya. Ya itu yang saya bilang, mereka akan pakai kesalahan yang relevansi gitu ya. Artinya ya mereka tolak argumen kita, kemudian mereka kasih tahu contoh moral orang yang ini ya, yang Kristen gitu, untuk nggak percaya argumen kita ya. Atau ketika mereka sudah terjepit, mereka bisa meminta belas kasihan gitu ya. Atau ketika kita ini ya maaf mas, saya lagi sibuk misalnya gitu, atau ya banyak hal lah ya, saudara sekalian. Ketika kita bicara sama orang itu ya yang intinya adalah mereka menekan kebenaran gitu ya, mereka nggak mau dengar gitu ya. Karena itu saudara sekalian, tadi saya lupa ya, yang paling penting ketika saya dan saudara penginjilan itu ya bergantung sama Tuhan gitu. Dan diberi kepercayaan, diberi kepekaan, saudara. Ada lagi, Jan? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saudara Gary mungkin? Tidak ada? Ini ada Pak Patris yang sempat bahasan kemarin. Selamat datang Pak Patris. Salam kenal Pak Patris. Shalom, baru masuk soalnya tadi selesai pelayanan, jadi baru masuk ini. Menyesuaikan saja. Oke Pak. Mungkin Gary ada yang mau bertanya? Oh dia udah hilang. Ya hari ini memang cukup ini ya, hari Kamis memang nggak beda-beda dari minggu lalu ya. Pak Patris banyak bertanya, banyak yang tanya juga. Mungkin hari ini banyak yang sibuk juga hari ini. Jadi sangat sayang sekali ya. Atau ya, saudara tanya lah apa yang kira-kira saudara pengen tanyakan, misalnya tentang saksi Yehova bagaimana, atau ke Islam bagaimana. Tapi yang tadi saya kasih tahu ya, buku saat itu ada 2 ya. Berapologetika kepada orang saksi Yehova ya, itu ditulis. Kemudian ada juga bukunya Christian Friends kalau kita mau berapologetika dengan orang Islam, tapi ya agak-agak itu ya, bahasanya agak vulgar gitu, saudara sekalian. Referensi aja, tapi saudara kemas gitu. Ya. Begitu juga bukunya Pak Budi Asali gitu ya. Judulnya tuh siapa bilang Kristen tidak bisa menjawab gitu ya, waktu dia debat sama Insan Nuhu Ginta itu ya. Iya. Ya. Ini saudara Gary mungkin ada mau bertanya, tadi sempat hilang sinyalnya. Ya, terima kasih. Ya. Juga sih untuk ya itu juga ya, kalau saudara itu ya, kita harus ketika kita berapologetika itu ya kita harus lihat konteks kita ya. Ada orang ateis, ada orang yang skeptis gitu ya, ada orang yang naturalis, ada orang yang sekularis gitu ya, ada orang yang pluralis. Orang harus yang mengenal apa ya yang saya lihat. Gimana? Halo? Ya. Silakan. Halo Gary? Agak putus-putus, mungkin bisa diketik di kolom chat. Nanti dia jangan bacakan. Ya.
silakan. Terus Sam, ada lagi mau ditanyakan, Sam? Ya, paling beberapa kali aku mau nanya begitu ya. Kok Mas, tapi puji Tuhan ya, sudah membaik ya gitu ya. Balik kasih tahu sama Pak Dejan juga ya gitu ya. Nah itu aku mau nanya gitu, kalau untuk orang kayak menghadapi maksudnya kadang kan ada agak males ya gitu ya, Pak Julius ya, kalau untuk misalnya apalagi bertemu orang yang sudah tahu salah gitu, kayak teologi kemakmuran gitu ya, atau apa gitu ya, atau mistisisme ya gitu ya. Itu kan apalagi mereka kalau misalnya nyerang pandangan kita gitu loh, misalnya bilang itu, oh ini reform ngaco nih, justru nggak percaya mujizat, atau orang reform itu nggak punya pelipat gandaan, makanya kebanyakan yang hidupnya susah gimana gitu. Wah itu udah pasti nyebelin banget nih. Ini kita nggak bisa, kadang-kadang sulitnya di situ loh. Nggak bisa, maksudnya udah nanya, kalau keluar kata-kata yang seperti yang Pak bilang, kok kamu bisa berpandang gitu, itu udah pasti agak sulit loh. Kayaknya lu udah gak tahu yang benar, kok lu malah berani ngomong kayak gitu loh, gitu. Lu udah ngaco, udah sesat, malah lu bisa ngomong gitu. Ini saya kasih bahasa gaul kasarnya aja, udah sebel banget gitu kayaknya. Langsung kasih konfront dulu. Memang ya, saya ceritanya sebelum banyak diomongin Pak Dejan ya, wah saya kayak hampir suka biasanya saya paksain orang, nanti kalau misalnya apa saya teleponin lagi, oh kamu ini nggak benar nih gini. Tapi sekarang udah kayak puji Tuhan yang udah banyak, nggak ada gunanya juga gitu kalau nggak, tapi agak nyebelin gitu loh. Kayak kalau yang ketemu yang tadi seperti yang saya ceritain loh Pak, itu gimana ya kira-kira? Iya, ya itu tadi saya bilang kan, kita ini kan banyak macam ya, banyak denominasi gereja, kemudian ya ada yang mendasari konsep toleransi yang saya rasa toleransi yang kosong gitu ya, budaya kita gitu ya, pengharapan yang palsu gitu ya, nggak usah ribut lah gitu kan, atau ya orang lihat ya arogansi mungkin, kesaksian kita yang kurang baik ya, dan kita ada dalam masyarakat yang monoteis, politeis, animisme atau dinamisme ya, itu ya. Kemudian realita negara kita adalah negara yang ini ya, pluralitas itu sangat-sangat baik dalam hal budaya gitu ya, bahasa dan berdasarkan letak-letak geografis kita ya. Kemudian kita juga ada di satu kondisi kota yang juga saya rasa sudah sekuler gitu, dan kita juga menjumpai orang yang punya paham naturalisme gitu ya, sangat populer gitu ya, bahwa segala sesuatu itu materi gitu ya. Bahkan kita menemui orang yang akhir-akhir ini ya, makanya kenapa saya buat YouTube judulnya Hope itu ya, karena ada orang yang skeptis sekali tentang Tuhan gitu ya. Ada orang yang agnostik ya, mengatakan Tuhan pasti tidak ada gitu ya. Kita harus kita harus lihat realitas itu. Ada juga orang seperti Reza Arab, saudara tahu dia tuh tidak jelas posisi dia ya, mau Tuhan ada, mau Tuhan tidak, dia seperti itu, mau percaya agama ada atau tidak, itu penting gue hidup gitu, gimana ya gitu. Terus ketemu lagi, menarik sekali di buku ini ya, bukunya Pak Muriwali ini ya, apologetika itu bukan hanya buat orang yang tidak percaya saudara, tapi buat orang juga yang seiman sama kita, yang pengertian teologinya itu berbeda. Dan kita perlu berapologetika kepada mereka gitu. Contohnya gini saudara, ketika kita bicara sama orang itu ya, kadang-kadang sih maksud kita baik, namun cara kita salah. Kita juga harus kembali koreksi diri kita gitu. Kesaksian kita dan orang reform pada umumnya saudara, itu memang ya, saya ikut master kelas ya, Pak Tung bilang ya, ya tokoh-tokoh kebangunan rohani itu ya dipakai Tuhan itu kan dari interdenominasi yang berbeda-beda saudara. Kalau Tuhan hanya percayakan revival itu ya, itu kepada orang reform saudara, ya bisa kaku sekali saudara, dan tidak berkembang saya rasa ya. Karena itu prinsipnya adalah ketika kita bicara sama orang itu ya, kita ngotot dalam hal yang esensi saudara ya, tapi lunak dalam metode. Itu yang tadi saya tampilkan di awal tadi presentasi saya gitu. Menarik, bukan hanya bicara tentang benar salah, tapi kita memberi kesempatan mereka, kenapa mereka bilang seperti itu saudara.
Contohnya kepada orang yang tadi kan ini konteks pertanyaan Matius ini kepada orang-orang yang kita anggap ya teologinya berlainan dengan kita, ya kan? Bicara orang reform tidak percaya Roh Kudus gitu. Siapa bilang orang reform tidak percaya misalnya gitu ya? Atau hanya percaya teologi aja gitu ya? Karena mereka kesel sama kita, mungkin aja ada orang reform yang hari-harinya ngatain mereka, saudara. Gitu kan? Makanya saya bilang kan konsep ekumene kita ini ngaco gitu ya. Ngaco gitu. Contohnya ekumene dalam hal apa? Misalnya bicara tentang Kristus, keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus, Allah Tritunggal. Saya rasa PGI itu tidak kompromi dalam hal itu, saudara. Meski pada dasarnya nanti ya ada terjadi di lapangan kompromi, tapi di HDRT-nya ada enggak begitu? Saya rasa tidak, saudara. Tapi dalam prakteknya generasi selanjutnya kompromi, bisa jadi, saudara. Saya kurang tahu, tapi saya rasa tidak, saudara. Dan misalnya orang reform tidak percaya bahasa roh, siapa bilang, saudara? Orang reform percaya bahasa roh, tidak percaya. Nah, pertanyaannya bahasa roh yang seperti apa, gitu kan? Pertanyaan kita gitu, buat mereka. Bahasa roh yang kamu percaya itu seperti apa, gitu. Saudara bisa kasih kesaksian, saudara. Contohnya ketika saya dikatakan seperti itu, saya bilang, orang reform percaya bahasa roh. Ya, bahasa roh yang dipercaya orang reform itu yang seperti yang di kejadian ketika Petrus itu khotbah di Kisah Rasul, saudara. Dia khotbah, orang dari berbagai bangsa lain itu mengerti bahasa Petrus, saudara. Ketika dia khotbah ini kan, ada berapa orang yang bertobat itu 3.000-an ya. Dan mereka ngerti itu dalam bahasa mereka masing-masing. Itu yang saya percaya, saudara. Ya kan? Dan bahasa roh yang salah itu seperti yang diajarkan, karena bahasa roh di Alkitab tidak diajarkan, saudara, ya. Ya itu yang ini, dan tidak diulang-ulang gitu kan. Konsep bahasa roh yang dipelajari sekarang itu orang-orang karismatik pada umumnya kan, itu di mana letak kebenarannya itu, saudara. Dan itu saya bilang, tidak semua orang berhak juga kita ngotot untuk minta mereka dengar kita, saudara. Karena memang ada gandum, ada lalang, saudara. Tapi pesan saya kepada saudara sekalian ketika saudara ada di tempat gereja saudara masing-masing ya, yaitu saudara, ketika kita mau perubahan di gereja kita itu ya kita doakan juga hamba Tuhan kita gitu ya, melek teologi. Saya sih dalam hal prinsip itu saya sangat ini ya, tidak toleransi, tapi dalam hal metode ya saya toleransi, saudara. Kalian tahu Joseph Camp, saudara? Joseph Camp itu dipengaruhi oleh orang Moravian dan papanya itu orang Reform, saudara. Ketika dia penginjilan ke Maluku Tengah, saudara, ke Ambon, saudara, dia itu ada unsur sinkretisnya, saudara. Ketika dia posisinya sebagai seorang misionaris, saudara. Tapi ketika orang sudah jadi orang Kristen, saudara, dia sangat kuat dalam pengajaran dan prinsip pengajaran firman Tuhan, saudara. Kalau tidak ada Joseph Camp, saudara, wah, Sulawesi Utara itu juga berkat Joseph Camp, saudara. Dan daerah-daerah khususnya Indonesia bagian timur itu, saudara. Ya itu bagaimana itu kita lihat. Yaitu kita ketika mengajarkan kebenaran ya prinsipnya harus ya, tapi jangan terlalu keras, saudara, dalam arti yang metode. Jangan memutlakkan hal yang relatif dan jangan merelatifkan hal yang mutlak, saudara. Saudara pernah doakan orang itu tidak? Itu pernah beri dia buku tidak? Dan bagaimana sikap kita gitu? Ya kembali ke situlah. Saya rasa sih ini tidak harus diajarkan, tapi cara pembawaan kita, saudara. Seperti itu, saudara Matius. Oke, terima kasih. Itu kalau boleh nanya mungkin agak keluar sedikit ya. Beberapa kan masih percaya ya kayak itu ya, ini sorry ya mungkin agak keluar sedikit. Tapi kalau boleh kasih kesempatan saya mau bertanya gitu. Itu kalau untuk seperti itu bagaimana? Ada orang yang percaya seperti itu, oh harus berkata positif gitu. Kalau itu kan pasti agak nyebelin ya udah ya kalau yang kayak gitu ya, misalnya bilang kalau kamu berkata negatif nanti jadi beneran. Mereka menafsirkan Alkitab jaga perkataan mulut, padahal kan itu bukan seperti itu. Maksudnya jangan menyakiti hati orang gitu, atau ngomong kasar atau ngomong jorok gitu ya. Tapi kalau mereka itu kan punya tafsiran sendiri loh gitu, maksudnya rasa posisi mereka kalau hati-hati misalnya saya kecelakaan hari ini gitu, padahal kan nggak terjadi demikian loh gitu loh. Atau kalau saya ngomong hari ini kecelakaan juga buktinya nggak terjadi loh gitu. Kata mereka ya namanya kamu mencobai Tuhan dong gitu, padahal kan nggak demikian. Itu kan mitosisme seperti
yang dipercaya Telos juga, Telos kan percaya bumi ini terbentuk dari air awan gitu. Untuk Ya, itu separuh kebenaran, saudara. Dalam arti gini, saudara. Apa namanya? Saudara, saya ambil contoh seperti ini, saudara, untuk jawabnya Matius. Kan orang karismatik ya. Saya percaya sih ada orang karismatik yang takut akan Tuhan, yang juga teologinya bagus, saudara. Tidak semua sih. Orang kan sering kutip ayat ini. Tuhan itu mau kita jadi kepala bukan ekor. Saudara, secara logika, saudara, bayangkan enggak kalau semua orang Kristen itu jadi kepala, saudara. Anak mau jadi kepala, itu dia. Papa jangan atur saya, misalnya gitu ya. Kalau kita nggak ngerti konteks, saudara, maka bubar gitu. Nah, bagaimana kalau kita ya sama-sama gitu, buka Alkitab, ajak gitu ya, beberapa orang, tentunya kita juga punya orang-orang yang, kalau kita mau mengubah sesuatu, saudara, kita lihat posisi kita. Kalau kita adalah bawahan, ya kita nggak banyak beri kasih masukan, tapi kita kasih teladan, saudara. Tapi kalau kita posisinya sentral dan punya bagus, kita ajukan ya suatu argumen terbuka, saudara. Diskusi terbuka depan jemaat, saudara. Beda bagian itu. Tapi kalau saudara adalah bawahan, ya jangan menanduk ke atas, saudara. Karena segi etika kita orang timur itu, yang bawah itu mungut gitu ya, yang atas itu nurut gitu. Meski orang itu salah, saudara, dalam arti kita bicara tentang struktur ya, dalam suatu organisasi gitu, dalam gereja gitu. Nanti orang malah usir kita, saudara. Semailah, bagaimana saudara pikir yang perlu disemai itu adalah generasi muda, saudara, anak remaja, anak sekolah minggu, itu yang saudara persiapkan gitu. Karena orang yang tua itu kalau dipaksa itu patah, saudara. Puji Tuhan kalau mereka mau berubah. Tadi saya bilang konteksnya itu kan Tuhan lagi bicara tentang orang-orang Yehuda dalam pembuangan kan. Sorry, saya ralat. Itu nanti kan tergenapi apa yang di dalam kitab Pentateuchnya Musa itu tergenapi di dalam kisahnya Israel kan, dalam kejayaan pemerintahnya Daud dan dalam pemerintahnya Salomo, saudara. Yang bicara tentang ekor dan kepala itu konteksnya seperti itu. Bayangkan enggak kalau istri mau jadi kepala, itu mau jadi apa keluarga, dan semua orang menjadi kepala, enggak mau diatur ya. Nah gitu. Jadi kita ajak orang itu dengan cinta kasih, ajak mereka ngerti firman Tuhan. Seperti itu Shem atau Matius ya. Ya itu memang tidak mudah sih, tidak mudah untuk kita itu. Tapi ya salah satu cara yang saya anjurkan seperti itu, kalau kita orang yang mungkin partisipan di gereja ya, kita nggak boleh banyak terlalu ini. Akhirnya kita jadi pemecah daripada gereja kita gitu. Seburuk-buruknya gereja itu ya, saudara. Ya di surga nanti tidak ada golongan ini reform, ini karismatik, gitu ya. Lebih kepada sih kita dengan sabar ya. Gitu. Kalau saudara memang tidak nyaman di situ, ya carilah gereja tempat saudara. Memang kalau gereja itu sesat, saudara, ya carilah gereja yang benar. Gitu. Karena kita tidak bisa memaksa sih kalau ini. Ya kecuali kalau saudara punya posisi yang cukup baik ya, adanya saudara, itu yang saya anjurkan. Nggak ada cara lain sih, Sam. Karena itu sudah tabiat kita sih. Karena orang kan keras ya. Oke, terima kasih. Jadi biasanya sih ya saya juga begitu. Kadang apa gitu, ada yang dikasih tahu dia agak apa gitu. Apalagi kayak gimana ya, yang sudah sebel ya cukup menyebalkan sih ya, maksudnya dia udah salah malah gitu sih. Soal ini paling pakai metode seperti itu aja, tetap sabar ya berarti gitu. Tapi saya tadi tambahkan ada usaha kita loh, Sam. Bukan tidak ada, maksudnya saya tidak sabar dalam arti itu sikap kita, reaksi kita, namun kita ada tindakan yang persuasif, saya bilang. Di dalam arti ya kita ya bekali anak sekolah minggunya, remajanya, pemudanya. Dan kalau itu teman kita ya kita doakan dia gitu. Sebelum kita kenal teologi reform, contohnya saya kan, saya bicara tentang pemilihan itu kan, saya sampai nangis-nangis kan. Opa saya, oma saya gimana tuh? Nah, kan kita juga harus mengerti, kita lihat orang perlu ada ruang skop untuk bertumbuh, Sam. Seperti itu. Ya kita doakan mereka sih. Kalau memang orang itu bebal ya sudah gitu, nggak usah dipaksa.
tapi ya sharing kepada orang yang mau dengar gitu. Tapi kalau kita punya cukup ini ya ajukan gitu, mungkin buat seminar di gereja atau buat kelompok belajar gitu ya. Tapi saya takut ya teman-teman itu jangan kita itu ya arogan gitu. Ya, kita harus ya doakan mereka dan ya kita berbuat apa yang kita bisa buat untuk gereja kita masing-masing. Prinsipnya sih Sam, prinsip kalau ada hal-hal yang bisa dikompromikan ya why not gitu. Tapi dalam hal prinsip keilahian Kristus, kemana Kristus Yesus Juru Selamat ya hal-hal yang mendasar itu jangan dikompromikan. Gitu. Dalam hal musik juga ya seperti itulah kan, tidak harus hymn ya lihat konteksnya lah, tempat di mana kita gitu. Yaitu prinsipnya adalah itu dalam hal prinsip kita tidak boleh kompromi, tapi dalam hal metode ya kita kompromi, gitu aja sih. Pasti Tuhan buka ke hikmat bagaimana cara kita mengkomunikasikan. Kesaksian kita juga sangat berpengaruh sih, karena kita orang muda ini kan kadang-kadang kecenderungannya ingin menggurui orang, itu biasanya. Saya secara pribadi berkaca kepada diri saya ketika kenal teologi reform pertama-tama itu, sudah lihat, wah ini gereja saya ini salah. Tapi ya puji Tuhan ya, Tuhan beri hati gitu untuk kembali memikirkan gitu, terbeban ya, itulah panggilan kita ke orang-orang yang kita harus kasih melek gitu. Dan lihat saya dari denominasi GKI ya, Gereja Kami Injil, sampai sekarang ya saya sangat dekat sama banyak pengurus, bahkan banyak acara-acara gitu ya. Ya itu pembawaan kita itu seperti apa. Jangan sampai ya kita langsung keras keluarin kata-kata yang kurang enak lah. Itu aja sih. Oke Kak, terima kasih. Oke. Wah, ini sisa 3 menit lagi. Mungkin ada yang mau kasih pertanyaan sekali lagi. Mungkin Gary, kalau barangkali bisa ada sinyalnya. Gimana Gary? Ada Pak Patris mungkin mau kasih sedikit pertanyaan. Kita sudah bahas juga ya apologetika. Ada yang mau ditambahkan? By the way, kita nih dari interdenominasi gereja berbeda-beda kan ya? Ya. Ya. Ada yang gemim di sini, ada yang gemim. Oh, yang tadi udah pergi ya tadi. Satunya Elem itu gereja di Palu. Tadi di tengah-tengah dia ada tugas kuliah. Oke, kayaknya sudah tidak ada. Mungkin kita akan akhiri acara kita. Ya, sebelumnya saya mau kasih info bahwa hari Minggu kita ada MBA, itu akan membahas apa yang tadi sempat disinggung kata-katanya, yaitu oikumene. Bisa share dikit nih ya. Ini akan dibawakan oleh rekan saya dengan Kak Yulis juga ya, rekan kami. Itu namanya Kak Alfred Yonatan Tajutalo. Nah, jadi beliau akan membawakan tentang oikumene. Ini skripsi beliau juga ya, hasil skripsi beliau juga yang meluluskan beliau. Nah, Kak Alfred ini satu angkatan dengan saya, hanya memang beliau lebih secara umur lebih tua dan juga secara pengalaman beliau juga ini orang yang sudah S1 duluan dan sudah hampir masuk S2, cuma tiba waktu beliau kenal Sekolah Penginjilan Reform Injil Indonesia atau yang sekarang STTRI Konsentrasi Misiologi, beliau masuk di sini tahun 2015 dan kemudian sekarang sudah lulus dan menjadi Bapak Asrama di sini. Beliau punya concern terhadap kesatuan gereja. Jadi kita mungkin bisa pelajari bersama juga tentang oikumene dari sudut pandang seorang reform yang membuatnya. Mungkin kadang-kadang orang kalau dengar oikumene dan kaitannya dengan reform itu ada kalanya itu hal-hal yang kelihatan bertentangan. Ada orang-orang yang punya pemikiran tentang reform dan oikumene itu sesuatu yang agak alergi ya. Apalagi kalau melihat GRII sendiri tidak bersatu dengan PGI yang kalau bisa kita katakan
simbol oikumene Indonesia. Ya, mereka agak alergi. Ya kita akan coba lihat dari seorang yang reform, Alfred, yang membahas dari sudut sejarah juga sebenarnya beliau juga cerita. Jadi ya, harap kita bisa ikut bersama. Dan juga ini saya sekali lagi ya, jadi Kak Julius dan Pak Patris juga termasuk orang yang sudah punya channel. Jadi Kak Julius juga punya channel, Pak Patris punya channel, Kak Julius punya channel, yaitu Julius and Friends. Ini membahas Bible Project, ya baru 3 untuk sementara ya Kak Yus. Dan jadi dalam 1 tahun ini dibuat, dan 6 bulan yang lalu, 9 bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu. Jadi membahas tentang hal-hal yang berbau tentang Bible Project, hal-hal yang seperti Bible Project. Jadi kita bisa belajar bersama di sini. Mungkin Kak Ilis mau sedikit lagi mau infokan? Iya. Kalau ini ya teman-teman ya, minta dukungan dari rekan-rekan sekalian gitu ya. Memang untuk saat ini saya skip karena beberapa rencana mau tulis jurnal ya. Terjadi saya kepikiran buat itu ya, Bible Project tentang peringatan Hari Reformasi, apakah berhasil atau tidak ya. Saya terdorong untuk buat ini itu ya, untuk membawa sesuatu ya, mengajak bahwa belajar teologi itu menyenangkan gitu. Jadi dengan konten esensinya tetap itu teologinya, namun dengan gaya anak muda yang dapat dengan mudah dimengerti dan mendalam seperti itu. Salah satu yang saya concern itu karena pandemi ya, tahun lalu itu bicara tentang pengharapan. Jadi saya coba studi teks tentang kata hope itu di dalam PL gitu ya. Kemudian saya tarik dari PL itu sampai PB gitu. Apa arti hope dalam pikiran kita? Jangan-jangan pengertian pengharapan kita itu salah gitu ya. Mirip kayak pengharapan dunia gitu, pengertian kata hope itu sendiri. Demikian ketika saya juga buat bicara tentang Natal itu, saya coba menjangkau pendengar saya itu dari anak-anak sampai orang dewasa gitu. Bicara tentang Natal pertama itu seperti apa. Kemudian saya juga setelah momen Pasca itu saya juga kepikiran gitu. Bagaimana orang Kristen itu dalam waktu kurang lebih 6 menit gitu ya, mengerti konsep daripada kematian gitu ya, penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saya pakai teks Inggris dan suara bahasa Indonesia itu ya. Saya berharap bisa menjangkau orang-orang yang berbahasa Inggris dengan audio Indonesia. Namun kedepannya sih lebih banyak gitu ya, mungkin ke Indonesia sudah gitu ya. Karena capek juga gitu untuk nulis gitu ya, penggunaan pembendaharaan kata gitu. Ya sekali lagi sih ya harap dukungan dari teman-teman gitu ya. Ya sih dari saya. Thank you Jan. Oke. Jadi ini satu proyek yang luar biasa ya, karena memang zaman sekarang ini zaman-zaman orang yang suka nonton video. Orang lebih suka cari hal-hal yang ada di YouTube. Jadi ini kesempatan juga besar kita bisa turut berbagian lah, membagikan juga. Ya, memang kelihatannya agak promosi ya. Saya pikir ini juga ada spirit juga yang mau diajak buat kita. Maksud saya spirit untuk bisa kita penginjilan dan dengan pendekatan modern sekarang. Ya pendekatan termasuk salah satunya adalah Bible Project. Dan kalau Pak Patris Smith itu membahas tentang apologetika ya, banyak hal-hal yang bagaimana menjawab para hal yang sesat di dalam teologi, hal-hal yang salah di dalam teologi. Jadi Pak Patris Smith mungkin sedikit dikasih tahu ya. Mungkin beberapa pasti sudah tahu. Ini ya Pak Patris. Iya, siap. Jadi tadi saya sudah cek channelnya Pak Julius, sudah subscribe. Thank you Pak Patris. Siap mendukung channel Bapak. Share, bagikan. Saya senang sekali kalau ada orang-orang yang mau membahas dogma di internet, karena hari ini dogma itu seperti hal yang bisa dikatakan tabu untuk diperbincangkan dan Benar. tidak perlu dibahas begitu ya. Kasih aja lah, cinta aja lah ya. Kebanyakan praktik aja yang dibahas gitu kan. Dogma seperti ngapain sih gitu kan. Jadi
Saya senang sekali kalau banyak orang yang mengajarkan tentang hal-hal dogmatis. Tadi saya lihat ada tentang Natal, tentang pengajaran tentang harapan, dan Via Dolorosa tadi kan ada 3 video yang sudah diupload. Ya. Jadi saya siap mendukung. Kalau di channel saya itu lebih ke bisa dikatakan lebih concern ke ini sih, ke apologetika tapi ofensif Pak, gitu, menyerang gitu. Menyerang yang enggak gitu ya. Betul. Itulah pokoknya. Terima kasih. Panggilannya memang Pak ya. Siap. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya sendiri memang belum ada channel apa-apa. Harus dibuat Pak, harus dibuat. Channel mungkin ini yang pelayanan For God Ministry ini akan dibuat channel bulan November baru mau diurus. Nah itu nanti sharing tentang Yesus Kristus dalam Injil itu yang pernah dibahas di bulan-bulan lalu itu di-share di bulan November. Oh ya Jan, apa namanya? Kalau materi aku yang kemarin sama yang hari ini, kalau ada teman-teman yang mau ambil PPT-nya juga oke sih, nggak masalah. Nanti saya share ya. Oke, kita mungkin akan selesai. Mungkin kita mau berdoa terlebih dahulu. Mungkin Pak Patris bisa awakina kami dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Segala puji semua syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh menikmati diskusi seminar di malam hari ini tentang apologetika penginjilan dari Saudara Bapak Julius. Bapa di sorga, Engkau kiranya memberkati hamba-Mu ini dalam segenap kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, aktivitasnya. Kami mohon kiranya terus dalam pimpinan Tuhan. Segala harapan kerinduannya selalu ada dalam tangan Tuhan, yang senantiasa menyelaraskan apa yang menjadi harapannya dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang boleh mengambil bagian di malam hari ini. Kiranya pimpinan Tuhan juga senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk semakin menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk Diakonus Project ini yang diprakarsai oleh hamba-Mu, Saudara Dejan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini juga. Biarlah kiranya apa yang dia kerjakan berbuah bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya semua aktivitas kehidupan dari Pak Dejan juga bersama dengan keluarga senantiasa dalam pimpinan Tuhan. Untuk kegiatan ke depan, jadwal ke depan, kami percayakan dalam tangan Tuhan yang akan menuntun dan membuat kami berhasil hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Allah, kami menutup sesi ini hanya di nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bulan depan kita ada seri pemuridan 3 orang baru juga yang akan sharing. Ya harap kita bisa hadir ke depan. Bulan depan ada 3 pembicara baru. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Kak Julius, Pak Patris atas kesediaannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa sekalian. Shalom. Shalom. Selamat malam semuanya. Halo, terima kasih. Malam. Terima kasih.